Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah anu penting satu dua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan rumah beserta keluarga Bapak Ibrahim, kita doakan Allahumma barik lahum bima razaqahum warhamhum, dan seluruh anggota pengajian malam Kamis ranting anu penting dua yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah setelah Allah memberikan banyak nikmat, di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat. Semoga Allah nanti akan memberikan nikmat yang lebih kekal lagi, yang lebih banyak lagi di akhirat tentunya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan menggantinya atau membalasnya 10 kali. Inilah keberuntungan di setiap majelis ketika ada bacaan salawat, kita ikut bersalawat. Baik, kita langsung akan membahas lanjutan dari tentang sholat jenazah. Kemarin sudah sampai ya sholat jenazah ya. Nah, jadi intinya setelah mayit itu ditalkin dengan lakinu mautakum la ilaha illallah, kemudian ketika sudah meninggal dan masih matanya melek, maka disuruh untuk memejamkan. Kemudian ditutupi dengan kain lurik kalau dalam hadis, atau tapih kalau di Tegal. Kemudian persiapan mandinya kemarin cara mandinya pertama adalah ini diulang-ulang biar hafal ya. Soalnya kadang walaupun hafal tapi dalam prakteknya kadang lupa ya. Pimen apa nisit ya, saking ya karena tidak terbiasa sih ya. Yang namanya ngurusi mayit kan kadang-kadang toh mungkin seumur hidup hanya sekali ketika orang tuanya ataupun siapa yang meninggal. Makanya maksudnya diulang-ulang biar hafal. Nah, ketika mau mempersiapkan memandikan, berarti siapkan dulu airnya. Kemudian jangan lupa sebelum dimandikan kain kafannya disiapkan juga. Jangan sudah dimandikan kain kafannya belum siap, akhirnya bingung juga ya. Jadi urutannya harus paham. Jadi sebelum dibawa ke pemandian, kain kafan dipasang di katil ya. Tentunya kelasa dulu, biasanya ada kelasa. Ini orang Jawa. Sebetulnya wajib apa enggak sih kelasa? Ya orang wajib ya, cuman adat ya. Jadi kalau kain saja ya nggak apa-apa, cuman biar ya boleh ya. Karpet ya boleh. Iya, itu kan mahal ya. Jadi perlu diketahui itu bukan harus, itu hanya budaya saja, kebiasaan saja. Jadi boleh diganti yang lain atau enggak. Karena mungkin kan kadang katilnya lama enggak dibersihkan, akhirnya kotor, akhirnya
di semi klasa itu saja tujuannya, ya tidak ada tujuan lain. Nah, kemudian kain 3 digelar. Kalau laki-laki cukup nggak usah tambah apa-apa. Ini kalau dalam tarjihnya. Cuman biasanya ya di sini sama ya, laki-laki perempuan, anak sarungan, kelambinan, anak serbanan, anak katokan ya. Hotel langsung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting 3 kali atau 3 lapis. Tali, kadang juga talinya lupa. Talinya setelah digelar baru talinya dipasang. Padahal kan harusnya talinya dulu baru kain. Ya. Terus kapur barus, ya. Minyak wangi biasanya diawur-awurkan dulu ke kain, sudah siap. Baru kemudian mayat tadi digotong ke tempat pemandian. Sehingga nanti selesai mandi langsung ditempatkan di tempat yang sudah siap. Nah, itu biasanya kalau yang tidak terbiasa bingung ya. Nah, kemarin memandikan pertama dibersihkan dulu kotorannya. Setelah bersih, nah, biasanya keluarganya sampai tuntas. Kemudian baru dimulai dari anggota wudhunya. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah di mana mandi jenazah sama dengan mandi wajib atau junub. Sehingga disunahkan sebetulnya wudhunya itu sebelum mandi. Cuman umumnya orang sini biasanya setelah mandi baru diwuduni opa-ope ya. Jadi kalau di awal sudah diberi wudhu atau diawali dengan anggota wudhunya ya sudah, nggak usah diwuduni lagi. Mandi ngomongi. Iya karena tadi ya wudhu lagi ya. Makanya ini harus dipahami. Jadi kalau di tarjih itu wudhu dulu, ya, kemudian baru dimandikan, digosok-gosok, terus disiapkan. Kemarin pertama adalah daun bidara, kapur barus, ya, tentunya kalau zaman sekarang sabun. Itu jadi daun bidara dan kapur barus ini sebagai ya sunahnya seperti itu. Kalau sabun karena zaman sekarang ya biar cepat bersih pakainya sabun, digosok-gosok sampai bersih, diberikan kanan, miring kiri, terus dibilas, sudah selesai, dihanduki atau dipel-pel dengan kain apa handuk apa, tapi silakan setelah kering baru dipotong. Tadi kalau apa wudhu Mandi sudah saja. Pertama dibersihkan dulu. Iya dibersihkan dulu. Wudhu tetap dimandikan. ya. Tapi kadang tadi yang pasal dibilang wudhu lagi. Kadang lebih ini sih ya. Saya bicara pakai HPT. Ya. Kalau orang biasa, kalau bukan mayit mungkin wudhu lagi, iya karena apa? Karena setelah saat mandi mungkin ya nyenggol zakarnya lagi. Kan dalam hadis man masa zakarohu falyatawaddo, ya barang siapa yang iya. Kalau mayit sudah mati kan nggak mungkin tangannya lari-lari ya, sehingga tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau yang mandi kita, nah mungkin ya walaupun tadi sudah dibersihkan, cuman kan kadang kurang mantap juga. Ya nyenggol maning akhirnya di akhir wudhu lagi. Sebetulnya kalau bisa tidak nyenggol zakarnya ketika mandi cukup, gak usah wudhu lagi setelah awal wudhu. Tuh. Mandi janabah juga sama ya? Sama ya. Jadi itu perlakuannya seperti iya. Itu ya. Kalau mandi dulu mandi dulu ya. Mandi. Kemudian mandi Iya. Kalau enggak dulu. Ya. jenabah ya. Iya jenabah. Ya itu boleh, cuman orang sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, iya kalau nyenggol mani kan karena batal ya, hati atau ngentut ya. Biasanya kan nguyuh juga ya. Urutannya bersihin, wudhu, mandi ya. Ya, urutannya seperti itu. Cuman tadi biasanya kan kalau mandi
walaupun sudah kencing kadang ngetes lagi atau kan ya kudu lagi atau ya nyenggol belakangnya lagi juga. Nggak usah langsung sudah cukup langsung sholat. Tapi tadi kan bilang mandi tapi wudhu itu sudah wajib. Ini janabat kan bersihin dulu, Ya. mandi, kemudian baru Wudu. itu boleh, cuma tidak ada sunahnya. Itu ya. Ya. Kecuali kalau nyentuh baru lah. Iya. Kalau jenazah kan enggak. Ya mandinya pada sama saja mandinya. Cuman kalau orang maksudnya kan walaupun seperti kadang batal lagi sehingga wudhu lagi. Tapi kalau mayit kan nggak mungkin ya tangannya goyangan-goyang. Jadi enggak ada. Ya, itu kemudian berikutnya setelah dimandikan, dikafani, baru kemudian disolati. Nah, disolati di sini memang kalau laki-laki maka posisi imam itu di arah kepala, ya, artinya dekat kepala mayit. Tapi kalau tidak ada daun bidara, ya nggak apa-apa itu sabun. Iya, itu moral jendisit mana ya? Orang itu juga boleh tiwane. Bidara. Hari ini nih, Ya. saya punya teman mertuanya meninggal. Terus anaknya kaget, karena kaget shock, pingsan, dibawa meninggal lagi. Ya. Hari ini meninggal, besok dimakan. Sama-sama perempuan. Saat kita menyolati bareng boleh nggak? Boleh. Iya. Jadi satu. Ya nyatanya pokoknya. Perempuan sama ibu sama anaknya. Perempuan semua kan? Iya, perempuan semua. Perempuan semua ataupun perempuan laki-laki atau laki-laki semua itu sama. Ya niatnya pokoknya sholat jenazah gitu. Ya berarti nggak usah pergi di situ. Nggak usah. Barang mau pakainya. Ya. Kalau Ya tahu. satu liang gimana, Ustaz? Satu liang ya boleh. Nah, itu tidak. Seperti di Makkah Madinah ya saja ya. Itu kan kalau ada mayit kadang ada 5, 10 ya sekalian sholatnya sekali ya. Iya. Sangat umum. Iya. Jadi itu rasa gentenan langsung saja sekalian. Lebih luas ya berarti ya. Iya. Nah, jadi kalau mayitnya itu perempuan berarti imam berada di arah lambung atau rahim. Dan untuk mengingatkan bahwa semua manusia itu lahir dari rahim seorang ibu. Ya. Sunahnya seperti itu pertama. Nah, kemudian sholat mayat syaratnya mayatnya itu harus orang Islam yang disolati. Ya. Kalau orang kafir nggak boleh disolati. Atau yang kasus kemarin adalah orang yang mati bunuh diri itu ya tetap disolati. Ada yang mengatakan tidak usah. Kalau dalam tarjih itu menganjurkan tidak usah disolati. Bagaimana kalau nanti dosa semuanya biar yang menyolati keluarganya ya. Jadi memang hukumnya orang yang bunuh diri itu bukan kafir tapi ternyata dosa besar ya. Kemarin saya agak keliru sedikit, mohon maaf. Jadi di dalam Islam ini orang yang bunuh diri itu dosa besar. Tapi Rasulullah saat itu ada sahabat yang ikut perang. Jadi perang sampai berkali-kali kena luka, ada orang tombak, panah, pedang dan sebagainya. Lukanya banyak lah. Pengen mati syahid tapi nggak mati-mati. Akhirnya orang mati-mati putus asa bunuh diri. Ya, ditembak sendiri. Nah, akhirnya Rasulullah menyerahkan kepada sahabatnya untuk menyolati, beliau tidak mau menyolati. Nah, tarjih mengambil kesimpulan bahwa orang yang mati bunuh diri nggak usah disolati. Ya, sholat kan itu doa juga ya, sholat berdoa.
Ya. Kalau ada yang ngelatih fardu kifayah dosa apa? Ya dosa. Makanya tadi Rasulullah itu menyuruh kepada yang lain, artinya ada yang menyolati. Ya. Gimana? Lebih baik. Nah, kemudian sholat jenazah itu rukunnya ya sebetulnya dalam versi nggak ada rukun syariat, cuman biasanya rukunnya ya niat biasa, niat baca Fatihah, sholawat, kemudian doa, kemudian salam. Nah, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya tidak usah berdiri, boleh duduk. Nah, sekarang takbir sholat jenazah ada berapa? Ya, ada 4, ada yang di dalam hadis 5, ada yang 6, ada yang 7, bahkan ada yang 9. Cuman kalau diterapkan di daerah sini ya bisa jadi masalah ya. Ya apa maning gue ya. Model apa gue aneh-aneh maning. Padahal dalam apa teh 4 ya. Siapa itu 4, tapi diperbolehkan ya. Waktu ya di Muswil Majlis Tarjih di Jawa Tengah itu pernah membahas tentang takbir atau takbir sholat ayat boleh, karena kan walaupun tarjih di situ memutuskan yang diambil itu adalah hadis yang 4 takbir, tapi memperbolehkan takbir 5 kali, 6, 7 sampai 9 kali. Ya, karena dasarnya ada hadisnya sahih dan itu dipraktekkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang takbir selain 4 kali. Nah, doanya apa kalau lebih dari 4 kali? Nah, jadi perlu diketahui bahwa dalam sholat jenazah setelah niat, kemudian takbir yang pertama yang dibaca adalah Al-Fatihah dan sholawat. Nah, Al-Fatihah dan sholawat. Takbir yang kedua apa? Doa. Takbir yang ketiga doa lagi. Baru takbir keempat salam. Itu versi Majlis Tarjih di HPT 1. Tapi di HPT 3 ada tambahan. Artinya tanawu boleh seperti yang dilakukan oleh masyarakat umum. Artinya takbir pertama Al-Fatihah, terus takbir kedua sholawat, takbir yang ketiga doa, dan 4 doa lagi atau langsung salam boleh. Itu. Nah, doanya tadi macam-macam ya. Nah, kalau yang 5 ya berarti tambah doa lagi ya. Ini kan doa dalam salat jenazah itu kan ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa usilhu bil ma'i wa salji wa barad wa naqdihi minal khataya kama yanqas saful abiyadun nadanas wa tilhu daran khairan min darihi wa ahlan haram alihi wa zawjan khairan min zawjihi. Nah, itu hadis. Nah, kalau nggak hafal ya paling sampai ya hafalnya lah. Kalau Allah mangfil warhamhu ya sudah cukup. Ya. Semuanya aja sama roba tambah. Itu ada 2 pilihan. Yang Al-Fatihah plus ya. selawat dan Al-Fatihah 1, ya. yang kedua selawat 34 doa gitu. Ya. Ada 2 pilihan. Mengapa kok beda-beda? Karena memang dalam hadisnya itu tidak dijelaskan tentang takbir pertama apa, takbir kedua apa, takbir ketiga apa. Hadisnya itu secara umum. Jadi di sini yang hadis dari Ismail Al-Qadi dalam kitab Salat Jenazah, Rasulullah yang bilang inna sunnata, sungguhnya menurut sunnah ya, Rasulullah fi sholati al jenazah, dalam salat jenazah ayaqra'a bi fatil kitabi wa yusalli 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat jenazah itu
Di sini hadisnya hanya membaca Fatihah dan sholawat kepada Nabi, summa yukhlisud doa, kemudian mengikhlaskan doa lil mayyiti untuk mayit. Hatta yablughu wa la yaqra'u illa maratan summa yusallimu. Dan tidak dibaca kalimat-kalimat dari mulai Fatihah, sholawat, doa kecuali hanya illa maratan, sekali saja ya. Kemudian salam. Jadi hadisnya umumnya seperti itu. Jadi hanya menjelaskan sholat jenazah seperti itu, sehingga oleh ulama termasuk dalam hal ini majelis tarjih ada yang menafsiri bahwa takbir pertama adalah baca Fatihah dan sholawat. Karena di sini pakainya wawu atof ya. Artinya kalau wawu atof itu berarti langsung, begitu rampung langsung. Jadi bi Fatihal kitabi wa yusolli ala nabi, setelah baca Fatihah kemudian baca sholawat. Nah kemudian setelah sholawat summa, nah kemudian, nah kalau huruf atau summa itu biasa dijeda, berarti harus dijeda, berarti ada takbir lagi. Itu penjelasan ulamanya seperti itu. Nah, tadi tentang doa di takbir yang ketiga atau yang kedua, doanya tadi ya Allah maghfir lahu sampai waqihi fitnatal qabri wa adzabahu. Nah, kalau takbirnya sampai 5 ya berarti nanti doa yang lain, ada doa yang lain. Jadi takbir ketiga, takbir keempat Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya. Terus wa syahidina wa huibina wa sofina wa kabrina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Tuh. Kayak ini tadi ya. Ya. Boleh ya. Terus ya doa yang lain enggak apa-apa ya, namanya Allahumma la tahrim ajrahu tadi, Allahumma la tudillana dan seterusnya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini gampang tolong membaikkan hati. Dipangan apa bagi? Atur apa pimen? Nah, jadi praktek Rasulullah menggunakan 4 takbir ketika menyolati Raja Najasyi. Mari jadi ceritakan Raja Najasyi. Kemudian praktek 5 takbir ketika menyolati salah satu dari syahid di perang Badar. Jadi ada salah satu sahabat namanya apa saya lupa. Itu sholatnya dengan 5 takbir. Ada lagi yang syahid di perang Badar, takbirnya 5 kali, ada yang 7 kali ya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ya berarti saking mungkin ya saking apa ini mengagungkan atau memuliakan orang yang mati syahid ya, sehingga oleh yang menyolati diperbanyak doanya ya. Mungkin ya itu karena kasusnya, jadi kasus yang lebih dari 4 takbir itu adalah kasus ketika menyolati para syuhada yang gugur di dalam perang Badar. Nah itu kemudian khusus untuk sholat mayit ketika jenazahnya anak-anak, ini doanya khusus. Jadi tidak pakai Allahumma ighfir lahu. Anak-anak kan belum dosa ya. Masa dosanya emang doanya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia ya. Belum tamjiz ya. Anak ya, jadi anak-anak yang belum balik maka doanya adalah Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajron. Ada lagi dalam hadis Allahumma ij'alhu lana salafan wa tuhron, ada tambahan tuhron. Terus wa ajron, wa faraton wa ajron. Jadi artinya ya Allah jadikanlah dia untuk kami sebagai pendahulu ya, mendahulu kita ke dalam ya surga,
atau dalam pahala, kafaroton dan sebagai simpanan, ya, simpanan orang tuanya nanti di surga, wa ajron dan sebagai pahala bagi orang tuanya. Itu kalau mayitnya adalah anak-anak yang belum balik. Nah, kemudian berikutnya hadis summa qoma ba'da rabi'ati qadra ma baina takbiratani yaitu summa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil janazah hakadha wa an Ibnu Umar qala al-hafiz fi sanadin sahihin wa alaqahu Bukhari wa sahahu fi juz'il yadaini. Dalam hadis ini ketika sholat jenazah disunahkan untuk mengangkat dua tangan. Jadi setiap takbir itu diangkat tangannya. Karena ada orang yang sholat jenazah itu takbir pertama saja yang diangkat. Kedua, ketiga, keempatnya tidak diangkat. Padahal di sini Rafil yadaini anahu kana fa'u yadaini jam'i takbiratil jenazah. Jadi mengangkat dua tangan itu setiap takbir dalam sholat jenazah. Jadi keempat-empatnya diangkat. Terus sunahnya lagi ketika sholat jenazah itu bacanya sir. Artinya diri tidak dijaharkan. Baik siang maupun malam. Terus berikutnya tentang doa tadi ya, masih macam-macam. Ada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ada Allahumma as'alhu lana salafan tadi bagi yang anak-anak. Kemudian udhulu bihi al-masjidah hatta usayya alaihi fa'angkaru dalika alaiha faqad walaqad shalla Rasulullah SAW ibnai bedoa fil masjidi Suhailin wa ahihi. Nah jadi sunahnya atau boleh di sini kita mensolatkan baik di dalam masjid maupun di rumah. Bagusnya di mana? Ya bagusnya biar jamaahnya banyak ya di masjid karena ada keterangan hadis bahwa siapa yang disolati ya, mayitnya disolati oleh 40 orang yang ahli tauhid maka akan diampuni. Jadi 40 orang yang ahli tauhid ya, ada persyaratan, tidak hanya 40 saja. Nah, makanya kalau lebih baik, lebih banyak itu lebih baik. Ya, sehingga kemungkinan 40 orang yang punya tauhid itu bisa. Tapi kalau cuma 40 etok ya mungkin ada yang campur-campur. Makanya semakin banyak jamaah semakin baik sehingga ya dianjurkan untuk disolati di masjid. Nah, jadi sebagai apa? Jadi mendoakan si mayat supaya mendapat ampunan melalui sholat. Jadi untuk istilah syafaat ya, syafaat orang yang sudah meninggal melalui sholat mayit itu ada tuntunannya. Tapi kalau syafaat atau pertolongan selain sholat itu tidak ada tuntunannya ya, seperti yang ada di masyarakat itu kan ketika mayit itu meninggalkan sholat ya, umumnya pas sakit meninggalkan sholat, terus ketika meninggal di kodok ya, si kodok siapa? Mustedi biasanya ya, wali beras pirang ton ya. Itu yang seperti itu tidak ada ajarannya, itu nanti sama mirip dengan ajaran agama lain ya. Iya. Nah kalau seperti itu ya enak sing sugio ya. Sholat apa wis udang mati di kodoni ya. Istirahat ralinan. Ya itu pengertian-pengertian itu yang kemudian melemahkan dari orang-orang yang
beribadah ya, sehingga kan kalau pengertiannya salah, oh salah apa-apa, wis salah ibadah, sholat seperti kodang mati. Tadi ini yang oh diampuni dosanya wis ya, gampang Orang teman. dari yang sampai ngomong seperti itu, apa nanti dia meriset tidak tahu jawabannya Ustaz. Kan dia berarti apa ya, menghakimi ya, adanya Iya. apa bisa. Ya itu nanti segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan ya. Iya, jadi nanti kan di akhirat itu nanti di masa itu kan akan berkumpul sesuai dengan pemimpinnya masing-masing. Ya, pemimpinnya kita itu siapa? Nanti akan berkumpul di sana. Nah, pemimpin kita akan dekat dengan Rasulullah apa jauh dengan Rasulullah itu tergantung. Nah, makanya orang-orang yang menyesal nanti di akhirat itu adalah orang yang menjadikan pemimpin, tapi pemimpinnya tidak sesuai dengan tuntunan, ya, sehingga akan menanggung beban yang sangat berat, ya, karena harus menanggung dirinya juga umatnya. Nah, maka dalam hari ini memang kita itu harus betul-betul tahu tentang syariat dari Allah dan Rasulnya seperti apa, sehingga tidak gampang ikut-ikutan yang ada di masyarakat. Jadi kadang pengertian-pengertian seperti itu yang sama dengan akhirnya menggiring agama Islam yang murni menuju kepada agama Islam yang dengan agama-agama yang lain ya. Di Kristen umpamanya itu kan ada istilahnya dosa tebusan ya. Berarti kemarin ada istilah Kristen Katolik, Protestan, kalau diprotes ya. Terus dosanya tak ampuni dan yang pendetanya sebenarnya bayar. Akhirnya pendeta singgahnya protes ya. Misalnya kayak gue tidak boleh yang berhak mengampuni ya Allah, Tuhan Allah. Akhirnya jadi Kristen Protestan. Ya. Itu sekte-sekte di dalam agama lain. Dan agama Islam kadang seperti itu akan dibawa ke sekte-sekte seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya bisa jadi orang itu akan mengikuti jejak orang-orang mbah-mbah mereka. Makanya di sini harus betul kita itu di samping kita melaksanakan syariat, yang lebih dikuatkan lagi adalah tauhid. Makanya kalau kita berbicara tentang syariat ini ya, jadi ibadah memang yang paling utama adalah sholat. Kemudian berikutnya zakat, puasa, haji, itu yang rukun Islam. Tapi ketahuilah bahwa semua itu harus didasarkan dengan tauhid. Sholat ya harus ada tauhidnya. Zakat, puasa, haji harus ada tauhidnya. Maka kalau kita perhatikan di Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat, kira-kira 83-an lah ayat. Ataupun ya, kalau tentang sholat puasa, kalau puasa lebih sedikit ya. Terus sholat, puasa, zakat ya sedikit ayatnya. Haji agak banyak. Tapi yang paling banyak sampai ribuan ayat itu yang menjelaskan tentang tauhid. Ya, menjelaskan tentang akidah. Itu betapa pentingnya yang namanya akidah dalam setiap ibadah. Makanya tadi kalau ibadah tidak didasari dengan tauhid ataupun akidah yang kuat, nantinya bisa melenceng. Padahal kita doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kalau tauhidnya tidak kuat, ya akan melenceng. Nah, makanya di samping kita belajar syariat juga kuatkan tauhid, sehingga kita akan mantap. Maka ada doa di dalam hadis itu, doanya sih panjang, tapi intinya 3. Kita minta 3 ya. Allahumma qsim lana min khosyatika tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Pertama, ya Allah, anugerahkan kami rasa takut, di mana rasa takut ini akan bisa membentengi dari perbuatan maksiat. Nah, maksiat kepadamu ya Allah. Nah, sehingga mengapa terjadi orang melakukan dosa ya karena tidak ada rasa takut dalam hatinya.
Sehingga korupsi, berbohong, berzina dan sebagainya itu karena tidak ada rasa takut dalam hatinya. Maka kalau ada rasa takut, insya Allah akan terbentengi dari berbagai macam perbuatan dosa maksiat. Yang kedua, wa minal yang wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka. Minta diberi anugerah berupa ketaatan, di mana ketaatan itu yang akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Nah, jadi pertama adalah minta supaya ada rasa takut, khosyah. Yang kedua taat. Yang ketiga wa minal yaqini matuhawinu bi alai kama usmaso ibad dunya. Minta diberi anugerah berupa yakin. Yakin itu apa? Yakinnya mantap. Yakin itu berarti lawan kata dari syak. Syak itu berarti ragu. Jadi ketika kita masih ada keraguan-raguan dalam hati kita, berarti belum yakin namanya. Nah, kalau orang yang sudah yakin kepada Allah, maka dia tidak takut kepada selain Allah. Tidak ada rasa khawatir kepada selain Allah. Ini kalau orang sudah yakin, makanya yakin itu penting. Ya, jadi kalau dalam contoh sehari-hari, agak melenceng dari bab nggak apa-apa ya, istilahnya ini penting. Dalam contoh sehari-hari ada orang bekerja di sebuah perusahaan asing. Nah, ceritanya ketika itu sholat, karena waktunya sholat. Nah, ternyata lagi sholat, konangan bose. Loh, kamu sedang apa? Sedang sholat, bos. Tidak boleh, kalau bekerja di sini dilarang sholat. Harus sesuai dengan ketentuan. Nah, karena sudah mantap yakin bahwa rezeki itu milik Allah, kalau memang saya dilarang untuk sholat di sini, maka mulai hari ini saya keluar dari sini, bos. Kira-kira gimana? Wah, ini apa orang? Padahal di perusahaan asing itu kan gajinya besar ya. Nah, makanya bagi orang yang tidak punya yakin, mana ya. Ibadah sudah punya yakin bahwa rezeki itu yang membagi Allah. Sudah bos, kalau memang saya tidak diperbolehkan untuk beribadah di sini, saya hari ini mulai keluar dari kantor bos ya. Tapi ternyata apa? Setelah jawabannya seperti itu, bosnya kemudian ya besoknya ya sudah, kamu silakan ya tetap kerja di sini. Nanti saya buatkan tempat khusus untuk kamu buat sholat. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang sudah yakin itu ya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dalam hal apapun. Nah, karena dalilnya kan sudah jelas ya. Wa yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yasubbu min hayatul la yahtasib. Jadi kalau orang sudah yakin tentang ayat ini ya pokoknya tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah itu ya tadi yakin. Ada lagi cerita yang kemarin di share di WA itu ya tentang ibu-ibu yang jualan di pasar. Kemudian ada orang beli tapi ditinggal karena mau sholat. Ya. Nah, ada orang yang ya tidak jarang lagi nggak ada lah ya. Kecuali tadi hanya orang-orang sudah mantap yakin. Benar itu ya? Ya benar memang ada karena diceritakannya berarti benar. Itu kan berarti mempraktekkan apa yang ada di daerah Makkah Madinah kan seperti itu ya, masih. Iya. Jadi ketika datang sholat ditutup, walaupun ada pembelinya tinggal bilang maaf bu, ya ini saya mau sholat dulu kalau jenengan mau sabar ya nunggu sholat saya, kalau nggak sabar silakan di tempat lain kan sudah ngomong. Ada yang komentar ke wong dongen rezeki wis ngarepe kan ditolak ya. Takut ibu memang sibuk. Sholat kan bisa maning jam 1 ya kena, jam 2 kena wong dhuwur sih. Jawa ya. Tapi jawabannya ya tadi orang yang sudah mantap tauhidnya yang namanya rezeki itu milik Allah, milik bos saya. Ibarat Allah itu bos saya, masa bos saya ngundang diabaikan undangannya.
Nah, sementara yang namanya pembeli itu apa? Kurir ya, jongo Gusti Allah yang akan mengantarkan rezeki kepada saya. Kalau memang itu rezeki saya ya akan datang ke saya. Kalau memang bukan rezekinya saya ya itu artinya apa? Artinya di sini memang orang sudah mantap seperti itu, yakin kepada Allah, itu yang dipentingkan adalah Allah. Dia lebih mencintai Allah daripada yang lain. Dan itu yang namanya sungguh-sungguh itu seperti itu. Makanya ya ini walaupun kaitannya dengan masalah sholat jenazah, tapi kita juga membayangkan kira-kira jenazah saya nanti ketika meninggal seperti apa, kan seperti itu. Jangan kita tahu, paham, mengerti tentang sholat jenazah, tapi kita mengabaikan nasib diri kita nanti ketika meninggal. Kira-kira kita cita-citanya meninggal seperti apa? Ya, itu kan bisa kita bercermin pada contohnya yang kemarin ya baru meninggal siapa? Muhammad Jasir. Ya, Jogja itu meninggalnya sebelum meninggal malah ceramah dulu. Wah, yang namanya meninggal itu tidak menakutkan, tidak sakit. Ya. Itu berarti sudah diberi gambaran memang orang-orang soleh itu ketika mau meninggal itu digambarkan ya tidak katoni surgane. Berarti ini cerita almarhum Ustaz Imamuddin ya waktu mau meninggal seperti itu cerita pada yang nunggu dia kakaknya. Yo alam barzah yo. Alam barzah nikmat kak, ya, indah ya. Ya walaupun dia itu ngomong apa sadar apa enggak ya karena dalam kondisi sudah enggak karuan, tapi omongannya seperti itu berarti kan dia itu menyaksikan ya. Nah, kemudian hari berikutnya dia meninggal. Jadi orang-orang saleh insya Allah akan diperlihatkan sebelum meninggal hal-hal yang baik, gambar-gambar yang baik ya. Seperti dalam hadis itu cerita siapa itu yang jamaah terus tidak jamaah Syakban itu ya. Itu kan ceritanya oleh istrinya kan seperti itu. Seandainya lebih jauh, seandainya lebih baru, seandainya lebih banyak, itu kan menciptakan amalnya. Nah, karena manusia itu yang menjadi miliknya itu dua. Jadi yang menjadi milik manusia itu dua. Pertama adalah amal soleh, yang kedua adalah dosa. Nah kira-kira antara amal soleh dengan dosa banyak mana kita itu ya. Nah, harta yang kita miliki belum tentu milik kita. Mungkin yang punya harta apa banyak, apa tabungan, apa mobil, apa rumah dan sebagainya belum tentu milik kita. Artinya belum tentu itu menjadi amal soleh. Tapi yang jelas panjenengan kesini, panjenengan ngaji Quran, belajar itu yang menjadi milik kita. Ya, makanya jangan disia-siakan walaupun hujan ya berangkat kan itu sangu yang penting. Ya. Tentang ngajinya umpamanya bolak-balik maning nggak masalah, yang penting kita punya amal soleh. Tadi kan disampaikan oleh tuan rumah kita ya. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi bahwa robihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Tapi kalau sama dengan kemarin itu dikatakan rugi. Nah, makanya betul-betul. Nah, kalau celaka itu yang lebih buruk dari kemarin ya, celaka malunun. Nah, makanya sekali lagi ya ini tentang diri kita, di samping kita tahu tentang syariat juga kita memikirkan nasib kita ya Allah, kira-kira yang meninggal lagi apa ya Allah, kira-kira husnul khotimah apa orang ya Allah ya, karena kan di dalam cerita hadis itu kan ada orang yang beramal dari muda kemudian sampai tua, kurang sejengkal meninggal ternyata melakukan perbuatan amal neraka sehingga masuk ke neraka. Ada lagi sebaliknya, dari muda sampai tua maksiat berdosa, tapi kurang satu jengkal dia mengamalkan ahli surga sehingga masuk surga. Ya. Itu memang penjelasan hadis itu menjelaskan tentang
rahmat Allah dan ampunan Allah ya. Jadi jangan putus asa dengan ampunan Allah, rahmat Allah. Jadi walaupun banyak dosa, kalau tobat insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Tapi juga jangan takabur, walaupun banyak amalnya belum tentu diterima oleh Allah. Makanya ini dua hal contoh ini sebagai kehati-hatian atau ihtiyat bagi kita. Ada yang menjelaskan lagi ulama dalam menjelaskan hadis ini, karena ini nanti bisa menjadikan orang yang tidak paham, lah beda-beda apa wis kotak dire masuk surga dan surga ya, itu kan berarti nanti yang disebut dengan eh, kelompok Qadariyah ya. Jabariyah itu yang terpaksa ya, Jabariyah. Ada yang lagi Qadariyah, manusia itu pokoknya sesuai dengan usahanya, ayo usahanya baik pasti baik, namanya Qadariyah ya. Tapi yang tadi wis orang usaha yang penting otak dirapik ya apik, namanya Jabariyah. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kemudian ulama menjelaskan hadis tadi maksudnya adalah mungkin orang yang beramal soleh dari muda sampai tua, saat beramal soleh niatnya salah. Jadi itu bersodako, sholat, sebagainya karena manusia, ya. Sehingga di akhir hidupnya diperlihatkan ini tidak diterima. Ya. Atau mungkin yang tadi dosa terus, tapi sebetulnya dalam hatinya pengen bertobat, tapi lingkungannya yang ya tidak mendukung, sehingga akhirnya belum bisa bertobat, ketika baru mau meninggal bisa tobat. Ini artinya bahwa rahmat Allah itu dekat dan ampunan Allah itu luas. Mungkin itu dari penjelasan ini. Nanti berikutnya cara menguburkan mayat, insya Allah pada pertemuan kapan-kapan kalau ketemu lagi. Ini sudah tanggal 3 Sya'ban ya, jadi kurang 27 lagi masuk ke Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun 1447 dengan keadaan sehat tentunya, sehingga bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau sampai Ramadan tidak ketemu lagi, saya mohon maaf ya, barangkali selama penyampaian ada kekurangan ataupun kesalahan, itu merupakan kekurangan kebodohan saya sendiri. Kalau ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasallu minallah fadil qarib wa basyiril mu'min. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.